Kita memasuki hari keempat sambil menunggu Pentakosta, menunggu di mana Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu. Kita akan baca ya. Mungkin sudah beberapa hari ini saudara semua membaca dari ayat yang sama. Enggak apa-apa. Firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ayat yang sepertinya sederhana, mungkin berbentuk cerita, tapi karena itu firman Tuhan, itu akan hidup dalam diri kita. Dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pada saatnya kita baru sadar, oh ini ternyata bisa dipakai oleh Tuhan. Gitu. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 2, ayat 1-4. Saya bacakan ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kira-kira ini ada kayak suara wow, angin bertiup yang keras banget gitu. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi terbang-terbang dan hinggap pada semua orang. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam kejadian Pentakosta ditandai dengan mereka penuh dengan Roh Kudus lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa-bahasa lain seperti yang gimana? Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Kenapa sih kepenuhan Roh Kudus selalu dihubungkan, digabungkan dengan berbahasa, bahasa lidah, bahasa roh? Di sini mereka bukan berbahasa roh ketika berbicara dengan Tuhan, tapi di sini mereka berkata-kata dengan bahasa lain yang tadinya mereka nggak tahu. Tiba-tiba ngomong, kalau saya orang dari Jogja, tiba-tiba saya bisa bahasa Sunda, gitu. Tiba-tiba saya bisa bahasa daerah Bali, padahal saya nggak ngerti. Nah seperti itu, mereka bisa berbicara dengan bahasa yang lain. Kenapa sih? Kenapa disebut bahasa lidah? Apa yang spesial? Apa yang khusus dengan lidah kita? Ada apa gitu? Kenapa kepenuhan Roh Kudus berhubungan dengan lidah? Di 1 Petrus 3 ayat 10, kita mau baca 9-10, tapi 10 dulu. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi, siapa yang mau hidup baik, mau melihat hari-hari yang baik, mencintai hidup, maka dia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang menipu tuh kayak gimana? Dulu bayangan saya, wah itu orang yang suka nipu, yang suka berbuat jahat. Bukan. Tadi udah makan belum? Belum. Udah, padahal belum gitu. Menipu enggak? Oh enggak. Biarlah Roh Kudus yang menilai. Di 1 Petrus 3 ayat 9, ayat sebelumnya dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini aneh. Dikatakan di bagian akhirnya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memberkati gitu dong ya harusnya. Amin. Tapi di ayat ini, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa dipanggil? Untuk memperoleh berkat. Loh kok gitu? Jadi hendaklah kita memberkati orang. Untuk apa? Memperoleh berkat. Untuk saya memperoleh berkat. Untuk kita memperoleh berkat. Jadi Anda mau diberkati, berkatilah orang lain. Amin. Memberkati orang lain bukan berarti memberikan uang, memberikan barang, bukan. Doakan mereka. Siapa? Oh saya udah tiap hari mendoakan orang-orang di sekitar saya. Oke, siapa? Orang tua, saudara. Ya wajar dong. Itu bukan sesuatu yang
Mengherankan. Tapi kalau kita mendoakan juga, itu yang nyebelin itu saya juga berkati. Nah, baru itu sesuatu yang dikatakan di sini. Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Jadi kita mau memperoleh berkat, berkatilah dulu. Firman Tuhan luar biasa. Amin. Kalau dikatakan di sini, Tuhan dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Jadi gimana? Mau diampuni, ampunilah orang lain dulu. Mau diberkati, berkatilah dulu orang lain. Amin. Akan berkat untuk semua orang. Nanti Anda akan diberkati. Itu sudah otomatis gitu. Karena untuk itulah kita dipanggil. Untuk apa? Memperoleh berkat. Amin. Jadi luar biasa, Roh Kudus curahkan. Itu bukan sembarangan, cuman basa-basi atau cuman gitu-gitu aja nggak kerasa apa-apa, atau merasa wah pada saat itu merasa bisa berbahasa roh, kemudian hidupnya biasa-biasa aja. Bukan. Roh Kudus dikatakan dia diberikan itu untuk beserta kita selama-lamanya. Yes. Nggak diambil lagi. Nggak, udah selesai Pentakosta, udah balikin lagi. Enggak. Tidak diambil lagi, harus dikembalikan, tapi itu menyertai kita selama-lamanya. Jadi, mau beroleh berkat, kuncinya kan kita memberkati orang, maka Tuhan memberkati kita. Kita dipanggil untuk apa? Memberkati orang? Bukan. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi jalannya ke sana sudah jelas sekali ayatnya. Ingin dapat berkat? Berkatilah orang lain. Oke, di Roma 12 ayat ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Diulang lagi, berkatilah, tanda seru. Wih, perintah ya, benar-benar harus. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Bukan berkatilah orang-orang yang kamu kenal. Berkatilah orang-orang yang baik padamu. Berkatilah teman-temanmu. Bukan. Berkatilah orang siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Anda mau diberkati dengan Pentakosta. Berkatilah orang lain dan jangan mengutuk. Oh, si dia tuh hati-hati. Mungkin yang keluar adalah kutukan. Lidah kita dijaga. Kenapa disebut bahasa lidah? Karena lidah adalah hal yang paling gampang kita lakukan kalau lagi kesel, lagi marah, berhubungan dengan emosi. Jadi ketika kita marah atau kesal, yang keluar adalah perkataan gimana? Ya perkataan kesal, perkataan marah gitu. Gampang sekali. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita menyerahkan lidah kita ini kepada Roh Kudus. Itu yang paling sulit. Perbuatan bisa dijaga, direm. Kata-kata agak susah. Karena tangan ini mau nyuri, nggak bisa, nggak jadi gitu ya, ditahan. Tapi kalau lidah mau ngomong, itu akan keluar sejalan dengan emosi. Jadi ketika kita dikatakan di sini, jangan mengutuk, tapi berkatilah. Siapa yang diberkati? Mereka yang menganiaya kita. Oh, saya hidupnya enak-enak aja, nggak kayak zaman dulu dianiaya atau gimana. Nggak, bukan seperti itu. Mungkin yang menganiaya kita adalah keadaan. Mungkin yang menganiaya kita adalah COVID saat ini. Mungkin adalah sebelnya di rumah BP nggak bisa keluar-keluar. Mungkin juga karena kalau belanja buat seminggu mendekati hari-hari terakhir udah mulai habis bahannya dan makannya itu lagi. Mungkin itu. Mungkin kita kesal lihat televisi, mungkin kita kesal baca berita, apa saja. Doakan berkat. Kenapa? Karena kita perlu menyerahkan lidah kita ini untuk bisa mengucapkan berkat kepada Roh Kudus. Amin. Jadi saudara-saudara yang belum mendapatkan atau bisa berbahasa roh, mendapatkan karunia untuk berbahasa roh, berbahasa lidah, gampang, serahkan aja lidah. Tapi hati-hati. Roh Kudus itu kerjanya luar biasa. Di luar kebiasaan. Luar biasa artinya di luar yang biasa-biasa aja. Kayak gimana? Di Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Inilah Roh Kudus yang akan diberikan penolong. Dia itu penolong kita. Roh Kudus datang bukannya merasuki kita, bukan.
Roh Kudus itu bukan roh yang merasuki seseorang sehingga kita kerasukan atau kesurupan. Kemudian bahasa roh kita mengira, oh karena itu Roh Kudus jadi saya tidak bisa menahan, jadi bahasa rohnya nggak terkontrol, tidak bisa berhenti sampai besok gitu misalnya. Bukan seperti itu. Karena kerja Roh Kudus adalah dia menolong, membantu kita. Yang kedua, ini saya cuma bahas 2 aja dulu ya. Yang kedua, di Yohanes 14 juga ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, jelaskan penghibur siapa? Roh Kudus. Jadi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus itu dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. 1, mengajarkan. Yang kedua, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, Roh Kudus itu mengajarkan kita. Kita mau berbohong, terus ada suara yang aduh nggak enak, nggak jadi, itu Roh Kudus yang mengingatkan. Kita mau melakukan, mau sedih, tapi Tuhan dulu bilang, ayatnya ada yang ngomong bahwa kita nggak boleh sedih ya, nggak boleh putus asa. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kata-kata itu muncul dari mana? Diingatkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak merasuki, kemudian kita lupa siapa diri kita, kemudian seperti kerasukan. Bukan dengan cara seperti itu. Dia adalah penolong dan penghibur. Jadi ketika kita butuh bantuan Tuhan, butuh bantuan Roh Kudus, dia otomatis akan mengajarkan kita. Hari ini kita gagal, gak apa-apa, besok belajar lagi. Besok sudah lebih bagus, besok lusa belajar lagi. Besoknya lagi setelah lusa gagal lagi, gak apa-apa, belajar lagi. Karena dia mengajarkan kita. Anda siap diajar oleh Roh Kudus? Amin. Roh Kudus ya Roh Allah juga, sama Bapa kita juga, satu kesatuan. Yes. Di Korintus 14 ayat 32 jelas-jelas dikatakan di Alkitab terjemahan baru, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Di terjemahan lama bunyinya roh nabi tunduk kepada nabi. Ini pegangan saya dari dulu ketika saya mulai mengenal apa artinya bahasa roh. Bahwa roh nabi tunduk pada nabi. Karunia nabi takluk kepada nabi. Jadi intinya apa? Ketika saudara bisa berbahasa roh dan pengen berhenti, bisa nggak? Bisa. Saya mau berbahasa roh sekarang, bisa memilih begitu. Saya mau berhenti, iya bisa. Roh Kudus tidak merasuki, tidak membuat kita kesurupan, bukan. Tapi kita bisa mengontrol karena karunia nabi tunduk kepada nabi. Roh nabi tunduk kepada nabi. Tuhan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Intinya tapi adalah berkatilah. Anda nggak bisa? Aduh saya nggak bisa, kalau gitu belum kuat nih. Aduh terlalu mengecewakan saya, luar biasa, saya nggak tahan dan saya belum bisa memaafkan dia. Minta bantuan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong. Dia akan memberi kekuatan, menolong. Kan dikatakan bukan kuat, bukan gagahku, tapi oleh kuasa Roh Allah. Jadi dia memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus penolong kita, Roh Kudus penghibur kita, yang mengajar kita, yang mengingatkan kita. Itu yang kita perlu hidupi. Dan dengan begitu, kalau ada Roh Kudus, kita bisa nggak memberkati orang? Siapapun, termasuk yang menganiaya kita. Bisa. Karena bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh kuasa Roh Allah. Oke? Puji Tuhan, kita akan berkati semua orang di sekitar kita, termasuk orang yang kita benci, termasuk orang kita yang kita nggak suka, supaya apa? Sesuai panggilan bahwa kita akan menerima berkat. Yes. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa.